Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lidinihil qawim wa bayyana lana ala siratihil mustaqim bil ayati wa dzikril hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan tunjina biha min ahli yaumiddin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh radda bisayfil haqqi dhulumatal batil fatahattama tahta qadamaihi kibriya kulli baghim maridil qalbi murtab basyira wa nadhira wa rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina tasimu bihablim matin fafazu bis thawabil muqimi fi jannatin na'im. Qala Allah ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbim bima ladaihim farihun. Amma ba'du. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya dilanjutkan dengan salat qiyam Ramadan, yang mudah-mudahan kita semua sama-sama mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur alhamdulillah karena kita masih diberi kekuatan dan diberi rahmat oleh Allah berjumpa dengan bulan Ramadan. Setelah berjumpa dengan bulan Ramadan masih diberi kekuatan untuk melaksanakan solat-solat sunnahnya, terutama solat qiyam Ramadan yang kita kerjakan saat ini. Para jamaah sekalian, akhir-akhir ini kita banyak diadu domba antar umat Islam agar tidak bersatu. Kemarin malam saya dapat telepon dari teman di Seraten Banyuwangi yang kebetulan walaupun saya sudah diganti oleh beberapa teman, tapi saya masih identik dengan Komandan Kokam Jawa Timur Mesian. Padahal sudah diganti oleh 4 kali. Setelah sebetulnya saya sudah masuk di jajaran PP waktu itu. Saya menjadi Komandan Instruktur Kokam Pusat, tapi Komandan Jawa Timur sudah diganti Andi dari Nganjuk, diganti Ivan dari Banyuwangi, kemudian sekarang diganti Al Muslimun dari Gresik. Tapi semua PDM masih dikira saya Ketua Kokam Jawa Timur. Tadi malam mendapat telepon dan ada seseorang yang datang ke tempat masjid pimpinan ranting Seraten yang waktu itu sedang bekerja membersihkan sisa-sisa papan cor itu. Kemudian ada ibu-ibu yang membawa nasi, mungkin bukanya kurang tanek ya, namanya orang desa, bawa nasi dan bawa es teh. Kemudian ada seseorang yang memfoto, mensyuting dan sebagainya. Kemudian seorang pengurus rantingnya itu mengatakan, ini yang mungkin jadi provokator ini, mau apa maunya ini? Wong kami bekerja untuk masjid kami sendiri. Setelah dia memberikan laporan itu, dilalah beberapa menit kemudian, tahu-tahu lampu mati, kemudian datang sekelompok masyarakat yang bekerja itu dipukuli, 1 orang dipegang oleh 3 orang kemudian dihantam. Kalau dia umat Islam mengaku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadatnya sama. Saudara-saudara yang membangun masjid di Seraten itu ya sama. Apa yang salah? Kalau memang salah, tunjukkan mana salahnya gitu.
Jangan main pukul seperti itu. Akhirnya terus saya telepon Bapak Sidik di Celuring. Pak Sidik, ini ada laporan dari Seraten. Loh, dan Huri kok tahu? Saya ditelepon, enggak tahu, teman-teman kok langsung telepon saya. Tolong Pak Sidik turun ke Seraten. Di Lala sudah ada kejadian itu. Sudah ada jeda. Kemudian iya, dan ada pemukulan terhadap jamaah kita. Bagaimana ini? Ya laporkan ke Polsek. Kita negara Indonesia, berada di Indonesia. Kita ada ikut undang-undang Indonesia. Muhammadiyah sudah dapat izin dari Menteri Hukum dan HAM, melanjutkan izin dari Land Reformnya dari sejak zaman Belanda. Kami sudah dapat izin Muhammadiyah itu. Sejak tahun 36 sudah resmi menjadi organisasi legal di Indonesia, sejak pemerintahan Hindia Belanda. Kemudian Bung Karno jadi presiden, dialihkan bisnitnya itu menjadi dilegalkan oleh pemerintah Republik Indonesia yang dipimpin oleh Pak Bung Karno. Resmi kami, tidak. Kalau ada ajaran sesatnya pasti kami sudah dibubarkan. Udah lapor Pak Polsek, hanya lapor Polsek, kemudian baru besoknya kemudian ditangkap baru 7 orang. Ini para jemaah sekalian, tidak tahu fenomena apa memang sengaja mengadu domba. Kita mengingat surat Ar-Rum ayat 31-32 sudah mengingatkan buat kita semua, munibina ilaihi wattaquhu, jika kalian ingin bertobat kembali ke jalan yang lurus, ke jalan Allah, modal yang pertama wattaquhu. Apapun organisasinya, apapun kelompoknya, tapi satu, takwanya sama. Pasti takwa kepada Allah. Kalau sama-sama Allah yang disebut, kenapa? Perbedaan furu'iyah itu jangan dijadikan kita lalu dongkol, Pak. Setan masuk ke dalam kita nanti. Perbedaan furu'iyah cabang agama sudah terjadi sejak zaman dahulu. Sejak zaman madhab, ada madhab Hambali, ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Maliki. Imam Maliki masih hidup. Imam Syafi'i berbeda pendapat sudah. Ketika subuh, Imam Syafi'i tetap berpendapat kunut subuh sunnah muakkad. Bagi Imam Maliki sudah tidak sunnah karena ada larangan. Ini kan perbedaan pendapat ulama. Nah, pengikut Maliki dan Hanafi apa harus berperang, apa harus bertengkar? Janganlah. Mari kita cari titik temunya. Cari titik temu. Para jamaah sekalian, setelah modal yang pertama, jika kita kembali bertaubat kepada Allah, ingin mendekati Allah, menuju Allah, zikir pada Allah. Katanya kita zikir pada Allah. Di bulan Ramadan ini, mari kita zikir seperti zikir gaya Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali itu mengajari santrinya sholat 2 rakaat, karena Imam Al-Ghazali ayat panjang-panjang yang dibaca. Ada riwayat itu surat Al-Baqarah sampai sekian puluh ayat, dilanjutkan sekian puluh ayat lagi, istirahat, kemudian zikir panjang. Setelah zikir panjang, sholat lagi. Akhirnya zikir panjang, sholat lagi, zikir panjang, sholat lagi. Sholatnya panjang. Paling pendek rukuk dan sujudnya, bacaan tasbihnya itu asyara tasbihatin, 10 bacaan tasbih. Kalau di Nurul Islam ini ada imam baca surat panjang, ayat-ayat panjang, kemudian ketika rukuk ikut Imam Al-Ghazali, kadang-kadang 25 kali bacaan tasbih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli. Saya pernah mengikuti salatnya Ustadz Abdurrahim Nur di Siring. Itu kalau ruku panjang, saya sampai usil sendiri untuk diri saya. Di dengkul itu saya hitung, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma fili, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma fili, subhanakallahumma rabbana. Kadang-kadang 12 baru sami Allahu liman hamidah. Kadang-kadang sholatnya sampai 1/3 malam yang awal, jam 9 baru selesai.
Nah, perbedaan-perbedaan di antara furu'iyah itu mari kita cari titik temunya. Satu, takwanya sama. Kemudian yang kedua, wattaquhu, yang kedua wa aqimus sholata, tegakkan salat, sama-sama menegakkan salat. Apa salatnya berbeda? Wong sama-sama menegakkan salat, mendirikan masjid ya untuk salat. Bukan untuk apa-apa, untuk salat. Salatnya untuk siapa? Menuju berbakti kepada Allah. Kan sama. Ini mohon, karena mungkin ya, mungkin istilah, mungkin bahasa kasarnya, karena kebodohan mereka sehingga terhasut diadu domba. Setelah tegakkan salat, Allah mengingatkan buat kita, wala takunu minal musyrikin. Jangan kompromi dengan orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ini mengaku Allah Tuhannya tapi masih punya keyakinan lain. Keyakinan lain, misalnya rezeki mampet, mestinya sholat hajat atau mestinya sholat tahajud tengah malam kalau di luar Ramadan. Enggak. Ya datang ke Gunung Kawi, datang yang ke tempat-tempat kemusyrikan. Nah, ini dilarang oleh Allah. Surat Ar-Rum 31. Wala takunu minal musyrikin. Jangan dekati, jangan kompromi, jangan membantu kelompok musyrik. Kemudian ayat berikutnya berbunyi minal ladzina farraqu dinahum, dan jangan dekati orang-orang yang akan memecah belah agamamu. Minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an, sehingga kalian berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok. Setelah berkelompok-kelompok, kullu hizbim bima ladaihim farihun. Kemudian masing-masing kelompok membanggakan kelompoknya. Aku yang paling benar, aku yang paling benar, aku yang paling benar. Mudah-mudahan tidaklah. Kita tidak mengaku yang paling benar. Ada saudara kita yang mengerjakan sholat qiyam Ramadan lebih dari 11 rakaat. Itu yang ada dalam kitab Al-Muwatta'nya Imam Maliki. Apa berani kita menyalahkan Imam Maliki? Imam Maliki umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Bahkan catatan sejarah, Imam Maliki itu sampai ketika sholat qiyam Ramadan bersama santri-santrinya itu sampai 39 rakaat. Untuk mencapai sebuah hadis, Imam Maliki menemukan hadis yang tidak ada jumlah rakaatnya. Ada memang jumlah rakaat yang hadis Aisyah. Aisyah ditanya bagaimana sifat salat Rasulullah. Aisyah salat malam Rasulullah. Kemudian Aisyah menjawab, faqalat faqana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazidu fi Ramadana wa la fi ghairihi. Rasulullah tidak pernah lebih baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan, ala ahda asyrata rakaatan, dari 11 rakaat. Ketemu hadis ini dipakai oleh Imam Hanafi. Nah, yang mengambil kepada dalilnya Imam Hanafi menggunakan 11 rakaat apapun organisasinya. Jadi perbedaannya itu sudah sejak zaman Imam Hanafi, sejak dulu. Kemudian Imam Maliki lebih dari 11. Bahkan di dalam kitab Al-Muwatta'nya Imam Maliki, satu-satunya kitab hadis yang mencantumkan salat qiyam Ramadan 23 rakaat itu adalah Imam Maliki, yang mencantumkan hadis Yazid bin Rumman fi zamani Umar bin Khattab yakumun nasa. Ketika di zaman Umar bin Khattab, orang-orang itu berdiri untuk qiyam Ramadan adalah 23 rakaat, kata Yazid bin Rumman. Para jamaah sekalian, perbedaan yang semacam ini jangan jadikan kita lalu berpisah. Saya kadang-kadang pulang ke Madura. Di kampung saya di Madura, masjid dekat saya salat qiyam Ramadannya 23. Ya kadang-kadang saya ikut. Kadang-kadang saya memisahkan diri karena tidak mampu cepat. Karena imamnya cepat, saya tidak mampu untuk mengikuti kecepatan imam, sehingga saya
terpaksa firaq. Akhirnya seandainya imamnya tak enak tartil bacaannya, saya 23 rakaat saya kerjakan, saya ikuti. Tapi karena imamnya terlalu cepat membacanya, saya rukuknya cepat juga, saya tidak pernah mampu untuk sholat seperti itu, sehingga baru saya mufaraqah, memisahkan diri. Para jamaah sekalian, Imam Maliki itu melaksanakan memperbanyak rakaatnya itu untuk mencapai tujuan waktu yang pernah dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW dalam mengerjakan sholat. Rasulullah hanya 3 kali jadi imam sholat qiyam Ramadan. Yang sebagian para ulama berpendapat, kenapa Rasulullah kok tidak mengimami umatnya jadi imam sholat qiyam Ramadan terus menerus. Kemudian ada yang berpendapat memang ada hadis yang menyentumkan bahwa saya takut khawatir sholat sunnah qiyam Ramadan itu menjadi wajib bagi kalian, takut dijadikan sholat wajib. Kemudian yang kedua, ada ulama yang berpendapat umatnya tidak akan mampu sholat bersama Rasulullah, boten mampu. Napa malih umat zaman modern di 2022 kayak kula niki, kelemun, asam aurat, kolesterol, hipertensi, dengkul amoh ya dengkul lu ceketuk-ketuk gitu. Nah, Imam Maliki mencantumkan satu hadis, ada beberapa hadis di sini. Ada riwayat Nasai pada hadis nomor 203, riwayat Ibnu Majah pada hadis 397, juga ada hadis riwayat Abu Daud. 3 hadis yang tidak mencantumkan jumlah rakaatnya, tapi mencantumkan waktu selesainya sholat qiyam Ramadan yang dikerjakan Rasulullah. Rakaatnya berapa tidak dicantumkan di situ. Nah, Imam Maliki mencapai waktu itu, waktu selesainya itu. An Jubair bin Nufair an Abi Dzarrin qala, dari sahabat Jubair bin Nufair dari sahabat Abu Dzar qala, Abu Dzar bercerita kepada sahabat Jubair bin Nufair, sumna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadana, aku pernah beberapa kali puasa Ramadan bersama Rasulullah, meneliti apa yang dikerjakan Rasulullah di bulan Ramadan itu. Karena beliau ini keponakan dari istri Maimunah. Abu Dzar itu dari istri Rasulullah yang bernama Maimunah. Sering nginap di dekat bersama bibinya. Kalau tidur bersama bibinya, beliau itu Abu Dzar itu bikin rumah sendiri, bikin gubuk sendiri di dekat ibu rumah bibinya itu. Tidak tidur bersama bibinya, tidur di tempat tersendiri. Kemudian kata Abu Dzar, sumna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadana, berkali-kali saya berpuasa Ramadan bersama Rasulullah. Falam yakum bina syai'a minasyahri, tidak pernah Rasulullah datang jadi imam salat qiyam Ramadan dalam 1 bulan itu. Plus baru pada 1 bulan tertentu, tidak tahu bulan berapa, tahun keberapa dalam hadis ini, pada 1 tahun itu Rasulullah baru datang mengimami umatnya hatta baqiya sab'un, sampai bulan Ramadan itu tersisa 7 malam. Rasulullah itu kalau dahar buka puasa itu, beberapa ulama berpendapat Rasulullah itu cukup dengan air 1 gelas, kurma 7 biji, kemudian beliau datang ke masjid jadi imam sholat maghrib. Dikir panjang. Dikirnya Rasulullah di sholat maghrib itu banyak. Setelah sholat beliau dikirnya astaghfirullah, 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 thalatha marrah, istighfar 3 kali. Beberapa ulama berpendapat astaghfirullah minta ampun pada Allah setelah sholat, takut sholatnya salah, takut sholatnya terganggu sesuatu di dalam sholat beliau.
Apalagi kita sholat Allahu Akbar, waduh lawang turun dikunci ku. Baru takbiratul ihram sudah hijab masuk, pengganggu masuk. Apalagi yang punya kreditan, Allahu Akbar, baru mau doa iftitah selesai, mau baca Al-Fatihah, janjian cak pati aku kira-kira. Waduh, menurutmu kosong ngenteni lama kadung tak kunci. Pikiran macam-macam. Hijab terganggu untuk kita. Nah, takut itu, makanya ketika kita sholat disudahkan istighfar 3 kali. Takut dalam sholat kita, bukan takut lagi kalau kita jenengan dan saya pasti banyak salahnya. Disunahkan istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi ojo dulinan istighfarnya, zikirnya itu betul-betul ikhlas kepada Allah. Kemudian katakan di hati kita, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Mohon ampun ya Allah, kalau sholat saya tadi banyak gangguan, pikiran tidak khusyuk. Itu. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam ya dzal jalali wal ikram. Baca itu. Kemudian kalau sholat maghrib, Rasulullah itu minta sorga. Allahumma inni as'alukal jannata, minta surga. Rasulullah yang dijamin, yang maksum dijamin masuk surga, minta surga setiap sholat maghrib. Kemudian minta dijauhkan dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Sab'a marrah 7 kali. Allahumma inni as'alukal jannata, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannata, Allahumma ajirni minan nar. Allahumma inni as'alukal jannata, Allahumma ajirni minan nar. Setiap salat maghrib. Lah kita kadang-kadang anak muda terutama ini, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, pelencing hilang guys, lamcing namanya. Rasulullah ini yang dijamin ma'asam, minta sorga dan dijauhkan dari api neraka. Itu zikir yang dikerjakan qabla an tukallimu ahadam minan nas, sebelum berbicara dengan tetangga salatmu. Barang siapa yang berdoa seperti ini, seperti Rasulullah 7 kali, jiwaram minan nar, akan wa imitta fi yaumika fi lailika, jika kalian mati dalam malam itu sesudah salat maghrib jenengan sampai subuh meninggal dunia, jiwaram minan nar, akan dicatat, akan dijauhkan dari api neraka, insyaallah. Menurut hadisnya berbunyi seperti itu. Kemudian di waktu subuh beliau hanya minta dijauhkan dari api neraka. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Setelah 7 kali baca Allahumma ajirni minan nar, selalu beliau baca ayat kursi. Baca ayat kursi. Kita yang lain Pak, baca ayat kursi Pak setelah selesai sholat. Kadang-kadang ke susu muli. Ayat kursi yang dikerjakan. Kata Rasulullah, barang siapa yang mangkola ayatul kursi fi duburi kulli sholatin maktubah, setiap setelah sholat maktubah dia baca ayat kursi rutin, berarti sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, selalu baca ayat kursi sesudahnya, tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Nah, zikir-zikir yang semacam ini mari kita ikuti. Kemudian belum lagi yang zikir bisa menghapus dosa, walaupun dosanya sebanyak buih pasir di lautan. Man sabbahallah wa hamidallah wa kabbarallaha thalatha wa thalathina. Sapa wongi sing membaca subhanallah, mensucikan asma Allah, mensucikan Allah, wa hamidallah, bersyukur pada Allah, segala puji bagi Allah, alhamdulillah, wa kabbarallaha, dan mengagungkan Allah dengan kalimat Allahu Akbar, thalatha wa thalathina, 33 kali, bertambah mal mi'ati, sehingga untuk menggenapkan 100 kali, faqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wufirat wa ingkana khatayahu zabatil bahri, akan diampuni dosa-dosamu seandainya dosa-dosamu itu sebanyak pasir, sebanyak buih pasir di lautan. Luar biasa. Jangan ditinggalkan zikir-zikir itu.
Kemudian para jamaah sekalian, setelah bulan Ramadan tersisa 7 malam, Rasulullah itu ya salat maghrib, sampai salat isya, makannya itu hanya 7 butir kurma dan 1 gelas air. Ternyata itu menurut penelitian dokter itu menyembuhkan sehatnya lambung. Makanya Rasulullah tidak pernah sakit. Buka puasa 1 gelas air, 7 butir kurma, salat maghrib sampai isya. Habis isya baru kondur untuk dahar makanan-makanan berat, nasi, roti yang seperti kita ini. Kalau kita enggak, Allahu Akbar, ngarep kolak, sebelah kanan gorengan, sebelah kiri es oyen, melebu kabeh, santap semua. Katanya ittiba Rasul. Nah, sekarang ada penelitian dari dokter. Orang yang sakit lambung, kosongkan perut 8 jam, makan air hangat, minum air hangat 1 gelas, kemudian tambah 7 butir kurma atau kurma jus, kemudian biarkan 1 jam, setelah itu baru makan makanan yang lain, makan buah-buahan yang lain. Dalam 3 hari sembuh emahnya. Ternyata itu ittiba Rasul, Pak. Ini dokter yang meneliti sekarang. Kemudian waktu itu Rasulullah kundur, habis isya makan sesuatu di rumahnya, beliau kembali ke masjid, kemudian mengimami umatnya sholat qiyam Ramadan. Faqama bina hatta dhahaba thuluthul laili. Beliau mengimami umatnya itu sholat qiyam Ramadan, selesainya hatta dhahaba thuluthul laili, sepertiga malam yang awal. Kalau sepertiga malam yang awal, mari kita hitung. Indonesia dan Madinah hampir sama. Dulu ketika saya mau berangkat ke Madinah itu, saya lihat jam di Indonesia jam 7.10 waktu isya. Di sana sekitar jam 7.18 waktu sana, waktu Madinah. Jadi tidak beda jauh. Subuhnya sama, jam 4 sekian, jam 4 kurang sekian. Nah, kita hitung sekarang. Sepertiga malam yang awal kata hadis ini. Isya jam 7. 8, 9, 10, 11, 12, 5 jam. 1, 2, 3, 4 subuh. Antara isya dan subuh 9 jam. Dibagi 3, menjadi 3. Berarti sholat Rasulullah selesainya sepertiga malam yang awal, jam 7 mulai, jam 8 dapat 1 jam. Jam 9 dapat 2 jam. Jam 10 dapat 3 jam. Berarti Rasulullah mengimami umatnya selesainya sholat qiyam Ramadan jam 7 mulai, jam 10 selesai. Pernah di Nurul Islam jam 7 mulai, jam 10 selesai? Langsung besok takmirnya disurati. Atau mungkin imamnya yang hafal banyak ini, Mas, ojo nyidek-nyidek nang ngarep, diseret nang mburi, disingit no dhisik, digolekno imam-imam yang ayat-ayat pendek. Kulhuai. Nah, ini Imam Al-Ghazali mengajarkan santrinya agar selesai sepertiga malam yang awal memperbanyak rokaatnya, karena takut santrinya tidak hafal ayat-ayat panjang, takut hafalnya ayat-ayat pendek. Tapi ayat-ayat pendek kata Imam Al-Ghazali itu sabbihisma rabbikal a'la, bukan kul huwallahu ahad, bukan kul a'udzu birabbin nas. Yang terpendek hal ataka hadithul ghasyiyah. Kemudian ketika rukuk dan sujudnya asyra tasbihatin. Rukuknya tumaknina, Pak, 10 bacaan tasbih. Tapi di Indonesia, di kampung saya di Kalianget beberapa tahun yang lalu itu muncul rekor 23 rakaat 10 menit. Diperbarui lagi, ada rekor di Blitar 23 rakaat 7 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kedengarannya seperti itu di videonya itu, kedengarannya. Ya Allah. Loh, kita sholat matur kepada Allah.
Imam Az-Zuhri mengatakan inti ketika kita tegak berdiri itu yang inti satu kalimat sajalah. Harus paham kita. Di tengah-tengahnya kalimat itu, di tengah-tengahnya Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Allah tempat kembali di hari kemudian. Yakinkan itu dulu. Kalau sudah yakin ke itu, tidak akan kesusu, Pak. Kenapa? Kita akan kembali ke hadirat Allah. Kalau kita akan jadi mati, jadi mayat yang menghadap hanya roh, maka kita mempersiapkan diri. Lah kalau sholat cepat itu sempat matur lah kita kepada Allah, bahwa meyakini bahwa Allah tempat kami kembali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian Imam Az-Zuhri menangis. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, meminta. Begitu. Nah, Imam Al-Ghazali begitu. Selesainya sepertiga malam yang awal, rakaatnya diperbanyak. Sehingga dalam catatan sejarah, beberapa ahli sejarah mengatakan kitab Imam Al-Ghazali itu, Imam Al-Ghazali sampai 39 rakaat. Tapi tujuan selesainya sepertiga malam yang awal. Mau menyalahkan Imam Maliki tidak bisa, Pak. Imam Maliki 7 tahun sudah hafal Quran, umur 10 tahun sudah hafal sekian ribu hadis. Jenengan umur 7 tahun biar apa? Muto tulinan nang kali padha mbek aku lan. 7 tahun masih soalan cekak, kadang-kadang ya mutu udan-udan. Wis gede lho, jam biyen. Saniki wis tabu saniki. Umur 3 tahun wis sungkan wis. Soalan cekak sungkan anak-anak sekarang itu. Kemudian para jamaah sekalian, falamma kanatis sadisatu lam yakum bina, ketika bulan Ramadan sudah tersisa 6 malam, beliau tidak datang lagi ke masjid. Falamma kanatil khamisati, ketika bulan Ramadan tersisa 5 malam, beliau datang lagi ke masjid. Qama bina hatta dhahaba syatrul lail. Beliau mengimami umatnya selesainya salat qiyam Ramadan syatrul lail, tengah malam. Nah, sekali-sekali coba Nurul Islam Bukhari. Kalau imam yang hafal Quran, salat jam 7 mulai, imami rakaat pertama Al-Baqarah. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terakhir tutup dengan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai 185 satu rakaat. Nanti 185 lanjut ke 250. Kira-kira ya apa jamaah? Buya. Karena imam ijen, imami ngoceh dewe ijen. Nah ini ketika Rasulullah mengimami umatnya selesainya salat qiyam Ramadan tengah malam, ditiru oleh Imam Al-Ghazali, tapi nirunya tidak persis. Tidak persisnya bagaimana? Imam Al-Ghazali memang ayatnya panjang yang dibaca beliau. Setelah panjang tapi zikirnya banyak. Zikir banyak Imam Al-Ghazali, suruh zikir yang banyak, silakan. Sampai muncul zikirnya santri-santrinya Imam Al-Ghazali itu Subhanal Malikil Quddus, Subuhun Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikatu Waruh. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Dong zikir-zikir yang lain lagi ditambah. Zikir panjang, salat panjang, selesainya tengah malam. Setelah selesai tengah malam, kemudian apa kata Imam Ghazali? Hadhihi sholatut tarawih. Ini yang disebut dengan sholat tarawih. Nah sampai zikir aja gak kuat ya. Zikir tok gak kuat, napa malih sholat yang zikir gak telaten, zikir tok longgo ngadep kiblat. Kadang-kadang wis hilang talani. Zikir pada Allah berat. Nah, ketika Rasulullah mengimami salat qiyam Ramadan tengah malam ini yang dijadikan dalilnya Imam Al-Ghazali
sholat panjang, dikir panjang, kemudian selesai tengah malam, kemudian beliau kepada santrinya menyatakan hadhihi sholatut tarawih, ini yang disebut dengan sholat tarawih, sholat pelan-pelan, sholat santai. Sehingga kalau sholat cepat dibilang sholat tarawih tidak cocok. Imam Al-Ghazali mengajari sholatnya pelan-pelan, dikir panjang. Hadhihi sholatut tarawih. Kadang-kadang kulo kalau sampean yo sombong nanti cahuri tarawih. Padahal sholatnya 45 menit. Imam Al-Ghazali selesai tengah malam. Itu yang disebut dengan sholat tarawih. Kemudian Rasulullah ketika mengimami umatnya selesai tengah malam diprotes oleh sahabat. Protesnya sama dengan orang bohar. Orang ada imam yang agak panjang-panjang dikit, besok takmirnya dikirimi WA. Mir, takmir siap. Ngapunten. Nggih, napa? Wingi imam wis tekon ndi? Ya, anak dhewe, ponakan dhewe kene, aktivis remaja dari Bohar. Mir takmir pecaten. Lah apa ayate dawa-dawa. Kongkon pecat. Tapi sahabat Rasulullah ketika diimami oleh Rasulullah selesai tengah malam protes pada Rasulullah. Fakultu ya Rasulullah la nafaltana qiyam hadhil laili ya Rasul. Para sahabat, ada sahabat yang protes pada Rasulullah. Ya Rasulullah, alangkah indahnya ya Rasulullah menawi panjenengan purun mengimami kula kalian para sahabat niki sewengit tek. Nah, minta diimami semalam suntuk. Kenapa? Tidak ada yang bisa membaca Al-Quran seindah Rasulullah. Abu Dzar itu bacanya bagus, tapi tidak seindah ketika Rasulullah baca Al-Quran. Nikmat sekali bila mendengar Rasulullah yang baca Al-Quran itu. Ini sahabat. Makanya besok di surga Rasulullah dan para sahabat tempatnya di surga paling atas. Kita masuk surga saja alhamdulillah. Kadang-kadang yang paling apes itu masuk surga kecemplung dicek ke neraka. Ya rajin sholat, rajin ibadah, tapi dulu masa mudanya sering menyakiti orang, sering korupsi, sehingga dosa pahala kita diambil oleh orang-orang yang kita dolimi, habis. Tapi selama kita tidak pernah musyrik kepada Allah, pasti masuk surga, pasti loh, yakin. Selama kita tidak pernah berbuat musyrik kepada Allah, pasti masuk surga. Kalaupun pernah ada proses timbangannya kemudian kita berat di dosa, kita masa tuanya sudah rajin ke masjid, tapi masa mudanya terlalu banyak dosa, pahalanya kurang sehingga jemplang. Tapi dicemplung dulu di neraka, tapi insya Allah besok akan masuk ke surga. Yakhruju minan nar yadkhulul jannah, akan ada yang keluar dari neraka dimasukkan ke surga. Kemudian ketika dimasukkan ke surga, ayo masuk, umpama saya huri masuk ke surga. Bahatan ya Allah, tang mriki sampun cukup. Pintu ni surga tok wis cukup nikmat. Pintu ni tok durung mlebu. Sudah sampun ya Allah, sampun cukup. Masuk Mumpun masuk ke surga. Kemudian umpama jenengan masuk di CI, lu cak huri rek telat ya. Assalamualaikum ya ahlul jahannamain. Sampean mengucapkan tengkulo, selamat datang ya saudaraku bekas neraka jahanam. Itu muslim yang paling akhir masuk ke surga. Mudah-mudahan kita paling apes ngono iku les, paling apes. Tapi insya Allah pasti masuk surga selama kita tidak pernah musyrik kepada Allah. Kemudian para jemaah sekalian, saya persingkat saja karena hadisnya cukup panjang. Kemudian ketika para sahabat protes itu, ini ada hadiah buat kita, buat umat akhir zaman, terutama masyarakat Bohar, masyarakat Sidoarjo yang kelemun, asam urat, kolesterol tinggi, dapat hadiah. Hadiahnya apa? Kata Rasulullah sambil tersenyum. Ada beberapa ahli hadis menyatakan sambil tersenyum beliau bersabda, qala Abu Dzarrin, berkata perawi hadis, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah dapat protes itu, setelah dapat usul dari sahabat agar menjadi imam salat qiyam Ramadan semalam suntuk, maka Rasulullah tersenyum memberikan hadiah
Hadiahnya apa? Innar rajulu idza sallama al-imam hatta yansarifa. Sesungguhnya seseorang yang sholat qiyamul Ramadan bersama imam hatta yansarifa, sampai selesai, sampai witirnya. Makanya tadi saya minta agar witirnya ditutup dulu. Kita sudah bukan umat Ahmad Dahlan, Mbak. Kalau umat Ahmad Dahlan dulu dipancing 8 rakaat ditutup, witirnya nanti, karena ada Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Dahlan memberikan tausiah. Tapi sudah dikasih tahu witir ka melok ambek imam ka oleh ganjaran semalam suntuk. Apa kata Rasulullah? Barang siapa yang sholat bersama imam sampai witirnya, sampai selesai, lahu qiyama lailatin, baginya dapat pahala sholat semalam suntuk. Makanya tadi saya minta agar tidak ada yang pulang. Kalau sudah ada tausiah kemudian pulang, tidak apa-apa. Takut nanti tausiah panjang kemudian witir sendiri, saya dosa. Apa? Harus witir bersama imam, ma'al imam. Di sini kadang-kadang ada enggak? 8 rakaat tahu-tahu pulang, witir sendiri. Kasih tahu itu rugi. Bersama imam sampai selesai. Loh Ustaz, saya nanti sholat tahajud lagi. Tidak apa-apa. Kalau mau tahajud 2 rakaat tapi tidak boleh witir lagi. 2 rakaat atau berapa? Silahkan, tapi buka dengan sholat pembuka, sholat iftitah namanya. Kita kan sudah witir, maka dibuka. Nah, sholat pembuka itu cukup baca Al-Fatihah tanpa doa iftitah, baca Al-Fatihah tanpa baca surat, langsung ruku, terus begitu 2 rakaat tanpa baca surat, itu langsung sholat tahajud. Ada yang berpendapat seperti itu. Kemudian sebetulnya sholat tahajud ini menurut hadis Aisyah, sholat qiyamul Ramadan ini ya sholat tahajud, Pak, hanya beda nama. Tapi ada yang tidak terima lagi, masih mau sholat tahajud tengah malam. Nah, ada ulama yang berpendapat ya buka dulu dengan sholat pembuka. Jadi perbedaan pendapat yang semacam ini di tengah-tengah masyarakat kita, gak usah petengkerengan. Nanti sampean ngomong, jadi Pak Huri kau nak salat tahajud lewat qiyamul Ramadan je podo tahajud. Nah, Pak Huri kayak salah-salah men. Ya sudahlah, perbedaan semacam ini di tengah-tengah masyarakat jadikan pererat ukhuwah Islamiyah. Kemudian hadis yang riwayat Ibnu Majah sedikit berbeda redaksinya. Innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa fa innahu ya'dilu qiyamal lailatin. Barang siapa salat qiyamul Ramadan bersama imam sampai witirnya sampai selesai, fa innahu ya'dilu, sebanding pahalanya, sebanding qiyamal lailatin, sama dengan salat semalam suntuk, sebanding pahalanya salat semalam suntuk. Kalau tadi kemudian di hadis riwayat Nasa'i, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa, barang siapa yang salat qiyamul Ramadan bersama imam sampai selesai, kataballahu lahu baqiyatal lailatihi, maka beliau sampean mari witir bersama imam, sampean mantuk ngorok. Di sini hadisnya berbunyi kataballahu, dicatat oleh Allah sampean posisi tidur itu sebagai salat, sebagai ibadah. Nah, kadang-kadang kita jadikan dalil naimun soimun ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Awan turu wae jadikan dalil. Yang dicatat dapat pahala ini setelah sholat qiyamul Ramadan bersama witir, jenengan pulang tidur dicatat oleh Allah sebagai orang yang sholat. Ini para jamaah sekalian. Kemudian para jamaah sekalian, persingkat waktunya, banyak sebetulnya ada riwayat Ibnu Majah yang berbeda, Ibnu Jarir, kemudian redaksinya sedikit berbeda. Saya lanjutkan saja. Falamma kanat Rabi'atu lam yakum bina, ketika bulan Ramadan sudah tersisa 4 malam, beliau tidak datang lagi ke masjid. Falamma kanat tsalitsati, kemudian ketika bulan Ramadan sudah tersisa 3 malam, kurang 3 dino Ramadan itu, jamaah lahu wa nisahu wan nas, kemudian beliau datang ke masjid bukan sendiri. Jamaah lahu wa nisahu, keluarganya semua diajak, termasuk menantunya Ali bin Abi Thalib. Ali, ayo budal dalam masjid. Inggih Romo. Man Usman, umpama bahasa Indonesia, umpama bahasa Jawa. Usman, ayo ke masjid.
ada apa ya Rasulullah? Saya yang jadi imam salat qiyam Ramadan. Datang semua. Utsman dengan istrinya, karena istri Utsman itu adalah putri Rasulullah. Kemudian istri-istrinya yang lain, Aisyah, Maimunah, Mariatul Kiftiyah, semua diajak ke masjid. Nah kemudian ada dalil di YouTube, katanya sholat wanita itu yang afdal sholatnya di rumah. Nah Rasulullah pernah mengajak istrinya. Dalilnya Ibnu Majah, Abu Daud dan Nasai pernah mengajak istri-istrinya. Berarti tidak harus di rumah perempuan. Jangan halangi perempuan sholat qiyam Ramadan ini. Karena ingin bersama mendapatkan pahala semalam suntuk kalau berjamaah dengan imam. Ini para jamaah sekalian. Ini perbedaannya di tengah-tengah kita. Mari jangan sampai kemudian akhirnya yang mengatakan seperti ini itu gembosi nanti. Apa nanti yang anunya? Perempuan tidak datang ke masjid untuk sholat isya dan sholat qiyam Ramadan, sholatnya di rumah. Jadikan dalil. Iyalah perempuannya soleha, betul-betul sholat qiyam Ramadan di rumah. Perempuannya yang belehar, ya turun ngorok. Ditakoni bojone pun sholat qiyam Ramadan dempun, padahal enggak. Nah ini para jamaah sekalian. Kemudian apa ketika beliau mengajak keluarganya, mengajak istri-istrinya, mengajak tetangganya, wanas, tetangganya semua diajak oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjadi imam. Faqama bina hatta khashina ayakutanal falah. Kemudian beliau mengimami umatnya selesainya sholat qiyam Ramadan. Khashina ayakutanal falah, sampai jamaah itu setelah salam kemudian lari ke rumahnya takut tidak menangi falah, batas makan sahur. Ini yang ada hadis dari Ibnu Jarir pada hadis nomor 527 menerangkan bahwa Umar bin Khattab waktu itu datang ke masjid setelah sholat qiyam Ramadan bersama Rasulullah, membawa makanan, kemudian duduk menyendiri. Ini akhlaknya kita makan, bila makanannya untuk kita tidak bisa diminta oleh orang lain karena datangnya terbatas, maka kita akhlaknya itu makan sendiri. Kalau kita makan di tempat umum, Mbak, dilihat anak-anak, kita makan enak, anak-anak melihat kemudian melirik anak-anak, itu sebetulnya mau minta tapi tidak tega mulutnya mengucapkan. Maka kita punya kewajiban untuk memberikan sesedikit kepada dia yang melihat. Kalau tidak ingin kita kalau kita tidak mampu memberikan pada orang lain, maka makan tertutup, jangan terbuka. Apalagi namanya makan riya, makanan enak cek ditelok wong akeh, waduh soroy. Ada nggak yang seperti itu? Mudah-mudahan tidak ya. Nah kalau yang begitu akhlaknya harus ngasih kepada yang misalnya yang ingin. Nah Umar jadi makan tersendiri, agak mojok. Kemudian Bilal adzan tidak dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 2 kali kalau adzan. Ternyata sudah makan roti sama makan kurma selesai, tinggal minumnya. Setelah tinggal minum, Umar bin Khattab kok terdengar Bilal sudah, waktu itu tidak ada speaker, Pak. Jadi Bilal suaranya biasa. Kemudian tidak ada speaker, terus Rasulullah tinggal minumnya mendekat ke masjid. Setelah mendekat ke masjid, kok Bilal sudah qomat, sudah satu kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Loh, kok sudah diqomati? Kemudian Umar bin Khattab datang kepada Rasulullah dengan membawa gelas. An Abi Umamah, diriwayatkan oleh sahabat Abi Umamah radhiyallahu an, qala uqimatis shalah, salat sudah diiqamati waktu subuh. Wal ina'u fi yadi Umar bin Khattab, dan gelas masih di tangan Umar bin Khattab. Kemudian beliau maju kepada Rasulullah, faqala Umar, asyrabuha ya Rasulullah, terus pundi niki ya Rasulullah, kula dereng ngombe. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am, silahkan Umar, fasyarabah, kemudian Umar meminumnya. Ada ulama yang berpendapat bahwa batas makan sahur itu ketika iqomah. Tetapi ada ulama yang berpendapat hadis ini jangan dieloi. Karena apa? Umar bin Khattab minum karena sampai Bilal iqomah itu karena ikut sholatnya Rasulullah. Selesainya hampir fajar, mendekati subuh, jam 7 mulai, jam 4 selesai. Lek sampean ngorok yo cok melok-melok.
Ada ulama yang berpendapat seperti itu. Ini mungkin yang dapat kami sampaikan sebagai motivasi. Mohon maaf kalau terlalu panjang, karena ini perlu motivasi untuk kita semua. Perkuat ukhuwah Islamiyah, jalin kerukunan. Di sini ada pimpinan ranting Muhammadiyah, jalin hubungan dengan baik dengan pimpinan ranting NU setempat. Sering adakan komunikasi, entah bakti bersama, kemudian ketika ada santunan kepada anak, ada bangun bedah rumah bersama, itulah agar terjadi ukhuwah Islamiyah, sehingga beda organisasi tapi ukhuwah Islamiyahnya tetap jalan terus, agar tidak ada perpecahan. Karena memang ada orang pihak ketiga, Pak, yang akan mengadu domba umat Islam agar umat Islam tidak bersatu, sehingga umat Islam ini kekuatannya menjadi ambyar. Jadi tidak ada kekuatan Islam, karena mayoritas Islam di Indonesia ini akan dipecah belah sesuai dengan surat Ar-Rum 3132 tadi. Nanti baca di rumah itu. Itu yang saya ambil terjemahan dari Al-Quran Departemen Agama cetakan tahun 72, Al-Quran yang pertama. Yang cetakan tahun 72 itu ulamanya mendapatkan SK dari Presiden Soekarno tahun 66. Hampir 5 tahun, Pak, menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran itu menjadi terjemahan Al-Quran 72 itu. Dari 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 baru selesai Al-Quran tafsirnya itu. Dapat SK Presiden Soekarno itu. Ini yang dapat kami sampaikan sebagai motivasi. Billahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.